Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian siswa level 7, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum belajar IPS, Bapak mau sedikit bercerita mengapa Bapak menjadi guru IPS. Mungkin di antara kalian tidak banyak yang tahu kalau awalnya Bapak juga anak IPA. Bapak bukan dari pendidikan IPS awalnya. Kok bisa sih Bapak jadi guru IPS? Begini ceritanya. Awalnya Bapak pun menganggap bahwa pelajaran IPS itu pelajaran yang membosankan, bikin ngantuk, bikin boring, gak bergairah, dan citra buruk lainnya mengenai pelajaran IPS. Namun, di balik citra buruknya itu, pelajaran IPS itu menyenangkan. Dari IPS, kita bisa belajar sejarah, ekonomi, sosiologi, pokoknya banyak deh variasi pelajaran sosial lainnya. Nah, begini ceritanya. Seperti kebanyakan anak SMA lainnya, Bapak pun milih jurusan IPA. Alasannya sederhana, jurusan IPA itu dipandang lebih keren, kelihatan hebat, rapi, teladan lah pokoknya. Selain itu, alasan Bapak tidak memilih IPS karena citranya yang kurang baik. Anak IPS itu selalu identik dengan anaknya bandel-bandel, nakal-nakal, jadi incaran guru BK, rambutnya gondrong, bajunya keluar, pokoknya sering dihukum deh. Tapi seiring berjalannya waktu, Bapak mulai sadar. Saat bekerja, Bapak bingung. Bapak kan kerjanya packingin barang. Padahal Bapak waktu itu sekolah belajar fisika, biologi, matematika, dan banyak belajar menghitung lainnya. Tapi kok nggak kepake pas kerja? Bapak pun mulai sadar. Ternyata ilmu sosial sangat dibutuhkan. Ilmu yang awalnya Bapak benci, kini mulai Bapak perdalam. Wah, ini kesempatan, kata Bapak pun akhirnya pindah jurusan IPS. Pada saat kuliah S1, Bapak mengambil jurusan PPKN yang lebih banyak belajar tentang ilmu sosial. S2, Bapak belajar IPS karena Bapak ngambil jurusannya IPS. Wah, berbalik dong. Pada saat SMA IPA, pas kuliah IPS. Jadi nggak nyambung. Tapi Bapak mulai menemukan kenyamanan. Ternyata belajar IPS itu menyenangkan karena sesuai realita kehidupan yang ada. Ya, hidup sekarang ini kita harus pandai-pandai bersosialisasi kalau kita tidak mau kehilangan peluang. Akhirnya Bapak mulai mencintai IPS. Pelajaran yang dulu Bapak singkirkan, pelajaran yang dulu Bapak benci, kini menjadi profesi. Bapak sangat menikmati menjadi guru IPS. Sampai akhirnya Bapak mengatakan, I love IPS. Demikian cerita singkat dari Bapak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian bahwa sesuatu yang kita benci bisa jadi itu akan menjadi milik kita nantinya. Terima kasih. Selamat belajar IPS. Untuk siswa level 7, kita mulai kembali materi kita. Materi IPS, kalian siapkan diri kalian, siapkan mental kalian untuk belajar. Karena pembelajaran kita kali ini sedikit lebih dalam lagi. Bapak tidak hanya berpatokan kepada buku paket yang sudah ada, karena
Bagi Bapak, mencari referensi lain lebih membuka pikiran kalian kalau kalian memperhatikan materinya. Bapak tidak ingin kalau kalian hanya menguasai dari satu sumber saja, bahkan sumber itu sumber yang sedikit membosankan, karena membaca buku sebenarnya membuat kalian juga bosan. Makanya Bapak berikan konten-konten video agar kalian tidak bosan. Seperti biasa, Bapak tidak menuntut banyak, kalian harus paham dan lain sebagainya. Yang penting kalian ikutin saja pelajarannya. Jangan memanfaatkan dengan hal yang tidak baik ya. Materi ini harus kalian simak secara keseluruhan. Banyak kemarin Bapak rasa yang Bapak kasih materi tapi tidak disimak materinya. Dibuka pun enggak ya. Mudah-mudahan kalian sekarang bisa membuka materinya, minimal lihat aja, nggak perlu memperhatikan, minimal lihat aja. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bisa bermanfaat buat kalian. Karena ilmu yang baik itu ilmu yang mampu kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian, dalam dunia nyata kalian. Banyak orang yang paham agama, orang yang mengerti agama, orang yang hebat dalam agama, namun tidak tahu caranya beragama. Bukan seperti itu ilmu. Itu ilmu yang tidak digunakan dalam kehidupan. Banyak orang yang jago ilmu politik, pintar tentang politik, namun tidak tahu caranya berpolitik. Akhirnya dimanfaatkan dengan hal-hal yang tidak berguna, korupsi, merugikan orang lain, merugikan negara, dan lain sebagainya. Nah, itulah ilmu yang tidak barokah, ilmu yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Maka dari itu Bapak meminta kalian untuk memanfaatkan ilmu yang kalian miliki untuk hal-hal yang baik. Sejatinya ilmu adalah untuk kalian membuka jendela dunia ini. Ilmu agar kalian tidak gagap dalam menghadapi dunia. Oke, langsung saja. Bapak akan jelaskan materinya, yaitu teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Di sini ada 3 teori. Ada teori Persia, ada teori Arab, ada juga teori Gujarat. Secara umum, masuknya pengaruh Islam itu dibawa oleh para pedagang. Para pedagang dari Arab, dari tanah-tanah Persia masuk ke Indonesia, menjajakan dagangannya, sekaligus menyebarkan agama Islam, menyebarkan kebudayaan Islam ke Nusantara. Di sini ada bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, ditemukannya makom Fatimah binti Maimunah di Leran, Gresik. Yang kedua, catatan dari Marco Polo. Yang ketiga, berita dari Ma Huan. Yang keempat, ditemukan komplek makam Troloyo di Mojokerto. Yang kelima, makam Sultan Malik Al-Soleh. Dan yang keenam, berita dari Jepang. Inilah bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia. Bukti ini cukup kuat dikaitkan dengan bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ini ada proses masuknya Islam ya. Proses penyebaran Islam di Indonesia secara damai dilakukan dalam beberapa cara, diantaranya yang pertama perkawinan pedagang dari Arab, dari tanah Persia masuk ke Indonesia, kawin sama orang Indonesia, melahirkan anak dan menyebarkan agama Islam dan kebudayaan Islam. Yang kedua, pendidikan. Ya, zaman dulu kita belum mengenal pendidikan, masuklah orang luar. Orang luar tersebut memberikan pendidikan kepada masyarakat kita. Dan salah satu pendidikannya adalah tentang kebudayaan Islam. Lalu ada kesenian yang ketiga ini. Ya, ini dicontohkan oleh para wali songo kita. Beberapa wali songo kita menyebarkan agama Islam melalui kesenian, melalui wayang golek, dan pertunjukan-pertunjukan seni lainnya. Yang keempat, dakwah. Seperti Rasulullah yang berdakwah ke
Nusantara dan menyebarkan agama Islam. Yang kelima adalah tasawuf. Perkawinan. Para pedagang yang singgah di dalam perkampungan muslim atau disebut juga dengan pekojan, mereka lantas melakukan pernikahan dengan orang-orang pribumi. Secara otomatis wanita yang dinikahi langsung masuk Islam bersama dengan keluarganya. Nggak main-main ini ya. Dengan perkawinan ini banyak sekali manfaatnya. Bagaimana orang Islam menikahi wanita yang belum Islam. Bukan hanya wanita yang dinikahinya saja masuk Islam, tapi seluruh keluarganya, ayahnya, ibunya, bahkan mungkin kakek neneknya juga masuk Islam. Ini suatu perkawinan yang dijadikan jalan dakwah. Sangat baik sekali ini. Yang kedua, dengan pendidikan. Pedagang muslim tersebut di dalam pekojan mendirikan surau untuk belajar agama Islam yang dibuka untuk umum, dengan memberikan berbagai macam fasilitas untuk menarik para pengunjungnya yang lama-lama menjadi murid atau santrinya. Nah, setelah nikah, lalu mereka membuat suatu lembaga pendidikan, membuat surau ya, kalau zaman dulu itu surau untuk belajar agama Islam dan dibuka secara umum. Mereka menarik para orang-orang masyarakat Indonesia dengan fasilitas ya, sehingga jadi tertarik. Datanglah para santri untuk belajar ilmu agama Islam. Lama-lama masyarakatnya menjadi orang Islam. Lalu dengan kesenian. Kesenian merupakan senjata utama untuk menembus peradaban yang baru, sehingga dalam proses penyebaran Islam, adat kebudayaan lama tidak ditinggalkan, melainkan dimodifikasi untuk menjadi sarana penyebaran agama Islam. Nah, tadi ada wayang golek. Wayang goleknya itu dibuat lakon cerita Islam. Lalu ada kesenian-kesenian lain yang dikemas dalam agama Islam gitu. Ini kesenian itu hanya kemasannya saja, tapi dalamnya hakikatnya untuk menyebarkan agama Islam. Ini baik sekali, ini cara suatu penyebaran agama Islam, tidak memaksakan, tapi secara halus, masuk secara perlahan, bahkan melalui keseniannya. Nah, ini cara yang mudah karena masyarakat zaman dulu sangat dekat dengan kesenian ya. Sehingga penyebaran Islam melalui kesenian ini sangat strategis caranya. Berikutnya melalui dakwah. Pedagang muslim tersebut mempunyai tugas sebagai penyebar agama Islam, sehingga selain berdagang mereka menyebarkan agama Islam di daerah perdagangannya. Biasanya mereka memberikan fasilitas yang lebih baik bagi pedagang yang mau masuk Islam. Wah, ini bagus ya. Orang Indonesia belum Islam, pedagang berdakwah. Yo, kalau mau masuk Islam gratis, misalkan bubur ayam ya, kalau sekarang itu mungkin ya, sehingga mereka menjadi tertarik gitu, fasilitasnya lebih kalau masuk Islam. Di dakwah juga kalau sekarang ada tuh yang namanya Jumat Barokah, bubur ayam gratis misalkan di depan Spring Garden, itu sama ya. Mudah-mudahan menjadi jalan dakwah untuk menyebarkan agama Islam juga ya. Zaman dulu pun dicontohkan seperti itu. Misalkan menjual rempah-rempah, kalau kamu mau masuk Islam harganya lebih murah. Nah, itu salah satu cara untuk menyebarkan agama Islam. Lalu dengan tasawuf. Nah, tasawuf merupakan ajaran yang sangat dalam, sehingga seringkali para ulama yang telah berhasil menguasai tasawuf mempunyai kelebihan dalam dirinya yang bersifat magis, sehingga ketika mereka berdakwah banyak yang mengikutinya karena terkesima dengan keahlian. Tasawuf diajarkan tanpa harus merubah pola tatanan tradisi masyarakat yang sudah ada, sehingga masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam. Tasawuf nih satu keistimewaan dalam berdakwah. Nah, ini adalah wali songo yang juga menyebarkan agama Islam. Ada Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ya. Ada Sunan Ampel, Raden Rahmat, Sunan Bonang, Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Giri, Raden Paku, Sunan Kalijaga, Raden Syahid, Sunan Kudus,
Ja'far Shodiq, Sunan Muria Raden Umar Syahid, Sunan Gunung Jati Fatahillah, Sunan Derajat Syarifuddin. Adalah Wali Songo, 9 wali yang ada di Nusantara yang juga berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam dengan berbagai cara. Cara yang tadi ada yang melalui kesenian, perkawinan, dakwah, perdagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan ada beberapa kesultanan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Yang pertama ada Samudra Pasai, lalu Kesultanan Malaka, Aceh, Demak, Banten, Mataram, Goa, dan Ternate. Nah, Samudra Pasai itu adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Nusantara, berdiri abad ke-12. Raja-rajanya adalah Sultan Malik As-Soleh, Sultan Muhammad, Sultan Ahmad, dan Sultan Zainal Abidin. Lalu di Malaka juga ada kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-15. Rajanya Sultan Iskandar Shah, Muhammad Iskandar Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah, Sultan Mahmud Shah. Shah semua ya. Nanti udah resmi kalau sah ya. Bukan ya. Sah kalau pemilu kan sah gitu kan. Syah kalau Syah. Lalu ada kerajaan Aceh berdiri abad ke-15. Raja-rajanya Sultan Ali Muhyad Shah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riyad, Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Tani, Sri Alam Permaisuru. Lalu ada kerajaan Demak. Demak itu luar biasa sekali ya. Mampu meruntuhkan kerajaan Majapahit. Demak kecil rajanya, Majapahit gede. Bahkan menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Tapi dengan izin Allah, Demak mampu menggulingkan kerajaan Majapahit sehingga Islam dapat berkembang di tanah Nusantara. Nah, kerajaan Demak ini berdirinya sekitar abad ke-15. Raja-rajanya ada Raden Patah, Adipati Unus, Raden Trenggono, Sultan Prawoto, Sultan Hadiwijaya. Ada kerajaan Banten, Kesultanan Banten berdiri abad 15. Rajanya itu Raden Fatahillah, bukan Raden Fatahillah, hanya Fatahillah, Pangeran Pasarean, Pangeran Hasanuddin, Panembahan Yusuf, Maulana Muhammad, Abdul Mufakir, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Haji. Ada kerajaan Mataram Islam, ini berdiri abad ke-15. Raja-rajanya ada Sutawijaya, Sultan Krowati, Sultan Agung, Amangkurat 1, lalu ada Amangkurat 2. Tapi Mataram ini pecah menjadi 2. Yang pertama adalah Kesultanan Jogja dan kedua adalah Kesultanan Surakarta. Ini mereka pecah ya. Ada Goa dan Talo, ini juga abad ke-15 di kerajaan Makassar. Raja-rajanya ada Daeng, Marabia, Karaeng, Mantoaya, Sultan Muhammad Said, Sultan Hasanuddin, Sultan Amir Hamzah. Lalu ada di Ternate dan Tidore abad ke-13. Raja-rajanya adalah Sultan Zainal Abidin, Sultan Sirullah, Sultan Hairun, Sultan Babullah, Sahid Berkat. Lalu ada Raja Tidore-nya adalah Sultan Jamaluddin Kaicil Nuku. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit banyak bisa kalian serap. Ya, tadi Bapak bilang bahwa jangan pernah terbebani oleh sebuah pelajaran. Pada intinya belajar itu membuat kalian menjadi lebih berharga lagi hidup kalian dengan belajar itu. Jadi jangan merasa terbebani belajar itu. Jangan merasa takut, fobia apalagi ya. Mau belajar nih besok, aduh Senin lagi belajar, malas gitu. Jangan seperti itu. Harusnya kalian merasa senang belajar itu ya. Karena gimana nggak senang, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu,
yang tadinya tidak ada ilmu jadi ada ilmu, yang tadinya tidak paham jadi paham. Itu harusnya menyenangkan buat kalian. Seperti halnya kalian makan, yang tadinya lapar menjadi kenyang, kan bahagia dari kalian. Ya. Seperti mandi, yang tadinya keringetan menjadi segar, ya, itu membuat kalian bahagia. Begitupun dengan belajar. Yang mudah-mudahan kurang lebihnya membuat kalian menjadi lebih paham lagi akan ilmu sejarah, terutama masuknya Islam ke Indonesia. Ya. Apa cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.